pada tahun 2022 itu tiba-tiba saja seminggu sebelum keberangkatan jamaah, Saudi menetapkan harga layanan haji. Nah ini ya, layanan haji atau disebut dengan masyair. Atau di Indonesia dikenal dengan Armuzna, layanan di Armuzna atau di Armina, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Untuk layanan 4 hari itu, tahun 2022 nilainya untuk jamaah internasional. Nah, ini ya saya sampaikan, jamaah internasional paling rendah itu 22 juta rupiah. Dan itu berlaku untuk seluruh negara di dunia. Kalau Empat di hari itu, ya ya ya. untuk 4 hari itu 22 juta rupiah, Bang. Ya ya ya. Bagaimana dengan masyarakat Saudi sendiri? Untuk Sebelumnya masyarakat berapa? Mohon domestik. maaf, saya salah. Sebelumnya berapa? Kalau Nah, kalau dalam bentuk realnya ya, dalam hmm. bentuk realnya itu 5.656 ya. Tahun sebelumnya ya itu hanya 1.500, Bang. Dan itu berbelasan tahun tidak pernah naik. Belasan tahun tidak pernah naik, bahkan puluhan tahun segitu aja gitu ya. Jadi layanan itu ya biasa saja antara foundation atau muassasah itu melayani jamaah kita itu kemudian dibebani biaya sekitar 1.500 real, more or less gitu ya. Kalau Nah, tiba dirupiahkan berapa kira-kira itu waktu itu? 1.500 berarti dikali katakanlah ya dulu 3.000 sekian ya. Katakanlah kalau dana sekarang 4.000 berarti 6 juta. harusnya ya 6 jutaan gitu 6 ya. juta jadi naik jadi 20 juta. Dari 22 juta. Oh, jadi Dari 20 6 juta. juta Oke. rupiah 6 juta naik jadi menjadi 20 juta. 22 juta. Oke. Untuk masyarakat Saudinya sendiri itu mereka harus membayar 50 juta. Jadi lebih mahal daripada masyarakat internasional gitu ya. Karena itu ini juga agak unik bagaimana Saudi menetapkan kebijakan untuk masyarakat domestiknya lebih mahal biayanya daripada internasional. Tapi oke. Nah, setelah itu masuk kami juga protes waktu itu. Bagaimana harga itu bisa melonjak begitu dahsyat? Kita komunikasi dengan negara-negara lain, dengan negara jiran Malaysia yang juga merasa keberatan, dengan Singapura, dengan Filipina, semuanya gitu ya, negara-negara Mesir, Turki dan sebagainya semua mengajukan keberatan. Nah, dari situ alasan waktu itu, nah ini yang perlu kami sampaikan juga kepada para pemirsa, bahwa seperti kita sewa bis, gitu ya. Harga bisnya adalah 20 juta, penumpangnya 50, gitu kan. Penumpangnya 50. Tapi kemudian ada penumpangnya itu 25 orang, bisnya tetap harus dibayar segitu. Nah, kira-kira itu biaya operasional yang dimaksud oleh pemerintah Saudi waktu itu. Akhirnya kami juga ya memahami itu, tetapi tentu saja memberikan berbagai catatan karena harga yang fantastis itu belum berimbang dengan layanan yang harusnya diterima oleh jamaah. Bukan hanya Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Nah itu yang pertama. Yang kedua, untuk tahun ini bagaimana? Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Kementerian Agama, saya bulan Desember kemarin dan kemudian juga bulan Januari sudah bertemu dengan pihak muasasah yang saat ini, nah ini harus saya sampaikan, Saudi itu apa namanya mengubah sistemnya dari muasasah atau foundation menjadi syarikah atau company. Ya. Jadi saat ini betul-betul haji dikelola oleh swasta. Ya. Nah ini diterapkan tahun ini. Ini diterapkan tahun 2023. Tahun 2022 sudah dimulai diperkenalkan namanya syarikah ya. Misalnya ya yang melayani Indonesia itu dulu namanya Muasasah Janub Syarqil Asia atau Asia Tenggara. Tapi sekarang muasasah tersebut atau foundation itu sudah berubah menjadi apa namanya sebuah perusahaan ya, holding company dengan nama Masyarik gitu ya. Nah, kesempatan ini ya kemudian Saudi pada tahun 2023 ini dan mereka mengkampanyekan ya transformasi layanan haji ya, kemudian mereka juga punya menerjemahkan Saudi Vision 2030 gitu ya, dan seterusnya, di mana mereka betul-betul ingin mengelola haji secara profesional dan juga pada saat yang sama ya basisnya atau perspektifnya adalah bisnis gitu ya. Nah, inilah yang kemudian ada transformasi di sana. Untuk tahun ini, Saudi mengumumkan bahwa
layanan masyair, layanan haji yang dimaksud turun 30% untuk jamaah domestik, gitu ya. Untuk jamaah domestik. Tapi ternyata kami cek juga, ya alhamdulillah ada penurunan dan kita nego juga untuk masyarakat internasional. Nah, untuk layanan masyairnya dari dana yang diajukan oleh kami yang sudah dirumuskan itu memang sudah turun dan sekitar 30%. Nah, cuma persoalannya adalah ketika kami cek kurs dolar tahun lalu hanya 14.200 yang dipakai untuk membiayai jamaah itu. Tahun ini, ya, asumsi, ini masih asumsi, karena itu kami mengatakan ini adalah usulan. Hari ini atau kemarin lah saya lihat, hari ini belum saya lihat, itu sekitar 2-3 hari sebelumnya 15.200, kemudian 15.170 sekian. Nah, berdiskusi dengan berbagai pihak, ya, rekan-rekan kami dari BPKH, dari mana, oke, kita amannya adalah 15.300 untuk asumsi kurs dolar. Yang kedua, asumsi kurs real. Tahun lalu hanya 13,8, 13,9 gitu ya. Ya, 3.800. 3.800. Ya, 3.800 ya. Tahun lalu, Bang, ya. Tahun ini sudah 4.080. Ya, itu naik artinya juga, ya? kita membeli dengan harga yang sama, rupiahnya naik gitu ya. Nah, terakhir kemudian kita menghitung juga selain koreksi dari kurs itu adalah biaya akomodasi transportasi udara, ya, yaitu yang 30% lebih, ya, atau 35%, hampir 40% biaya jamaah itu habisnya untuk transportasi udara gitu. Nah, tahun lalu itu adalah 29.500 ya. Kami berjaga-jaga nih, Bang. Ya, berdasarkan umroh kemarin, biaya dan lain-lain itu sekitar 33. Syukur-syukur nih dalam 1 bulan ke depan harganya bisa turun dan itu bisa kita sesuaikan. Nah, terakhir dari saya adalah mengapa ini terkesan berat sekali? Karena penggunaan nilai manfaatnya itu kami kurangi, gitu ya. Kalau dulu tahun lalu itu 59% itu adalah nilai manfaat dari jamaah. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ya seperti saya sampaikan, seminggu sebelum berangkat jamaah, Saudi menetapkan harga baru, harus lunas, dan pilihannya ada 3. 1, minta jamaah melunasi tambahan 16,5 juta per orang dalam waktu seminggu dengan jumlah jamaah yang 100.000 katakan seperti, atau 92.000 ya jamaah haji reguler. Dan itu tidak mungkin sekali jamaah kita yang di Pulau A, Pulau B, di desa A, desa B untuk melunasi 16,5 juta sebelum berangkat, padahal mereka kopernya sudah isi penuh dan sudah siap berangkat. Yang kedua, nego juga sudah tidak bisa dilakukan. Ya, kami juga melakukan itu. Dan yang ketiga, harus cari alternatif. Cara alternatifnya apa? Harus ada uang 1,45 triliun ya untuk menutup kebutuhan jamaah itu agar tahun 2022 jamaah masih bisa kita berangkatkan. Otherwise, memang batal berangkatnya tahun lalu itu. Dan itu dampaknya lebih buruk. Nah, akhirnya seperti itu. Jadilah muncul ya biaya nilai manfaatnya itu jauh lebih besar, atau katakanlah kita bulatkan 60% atau 59-60%, dengan yang dibayarkan jamaahnya itu 40% atau 39. Nah, ini jadi berbandingnya terlalu jauh. Untuk tahun ini kami coba berdiskusi mencari rasionalisasi bagaimana sebetulnya agar keberlangsungan nilai manfaat itu bisa kita perlakukan secara lebih adil, bukan untuk jamaah yang besok berangkat saja, tapi yang berangkat 2-3 tahun akan datang, yang 5-10 tahun, bahkan 15-20 tahun akan datang. Kita ingin membangun satu sistem keuangan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, kira-kira itu filosofinya, Bang Her. Oke. Terima kasih. Nah, ini artinya kalau disetujui itu akan berlaku untuk jemaah haji tahun 2023 ini. Kalau disetujui, ya. Ya. Artinya ada konsekuensi bahwa mereka yang sudah masuk dalam
jadwal pemberangkatan tahun 2023 ini harus menambah kekurangan dong, yang cukup besar dong, Kang Hilman. Betul, betul harus menambah kekurangan. Hmm. Tapi ini perlu saya sampaikan bahwa ini kan eh, asumsi optimistiknya gitu Bang. Ya. Optimistiknya 70 sampai 30 gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. kita akan masih menunggu nih. Kami masih ingin menekankan, Hmm. maksud saya masih ingin menekan biaya transportasi udara. Kan gitu yang kita susun. Hmm. Karena itu jumlahnya signifikan Hmm. gitu kan. Kemudian juga kita berharap untuk 1 bulan ke depan ya rupiah menguat dan kita tetapkan asumsi untuk kurs dolar, termasuk juga mengenai kurs real gitu Ya, ya. ya, ya. Nah, untuk hal-hal lain tentu saja kita dorong efisiensi dan sebagainya. Nah, kami usulkan ke DPR seperti itu. Ini loh, skema paling idealnya seperti itu. Bahkan yang paling ideal itu adalah 25%-nya nilai manfaat, 75%-nya adalah jamaah gitu. Tapi kemudian kita kurangi lah, kita 70-30 masih mungkin nggak? Nah, kita berhitung. Nah, kalau misalnya lebih kurang dari itu, ya kita diskusikan dengan DPR. Ya, kita akan diskusikan DPR sejauh mana sebetulnya rasionalitas yang kita bangun untuk menekan nilai manfaat, meningkatkan nilai manfaat dan kemudian menekan biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah. Tapi kalau konsekuensi naiknya itu unavoidable, itu pasti naik gitu ya, Ya, pasti ya, pasti oke. naik.